Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lanena. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ungkapan ini diucapkan oleh seorang filsuf René Descartes pada abad ke-16 yang merupakan suatu ungkapan yang digunakan dalam wacana tentang metode. Descartes menggunakan ungkapan ini untuk bersaksi tentang ambisi filsuf dalam mencapai kebenaran yang tak terbantahkan. Namun, terlepas dari sudut pandang filosofis Descartes, jadi apa sebenarnya yang disebut berpikir? Atau apakah otak merupakan alat untuk berpikir? Mari kita membahasnya lebih jauh dari aspek ilmu pengetahuan yang lebih ilmiah ataupun empiris. Penjelasan-penjelasan terkait makna berpikir sudah dijelaskan dalam KBBI dan beberapa ahli juga telah memaparkan tentang pengertian apa itu berpikir. Dan dari semua pengertian-pengertian ini tidak ada yang salah di dalamnya. Hanya saya menganggapnya itu adalah sebuah makna atau pengertian dari sudut pandang istilah yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Namun, jika kita meneliti lebih lanjut atau kita mengambil sudut pandang ilmiah, ilmu pengetahuan atau ilmu pasti, maka ada hal menarik jika kita menelusuri fakta ilmiah dan empiris dari mekanisme yang terjadi dalam proses berpikir. Jadi, ketika manusia menjalani aktivitas sehari-harinya, di mana tubuh dan panca indera manusia sedang bekerja mengumpulkan berbagai informasi dan dari interaksi dengan lingkungannya. Dan di saat yang sama pula, suatu reaksi kimia berantai dan kompleks juga terjadi untuk menerjemahkan segala aktivitas manusia yang kemudian akan dikirimkan atau dibawa dan disimpan dalam otak sehingga manusia mampu menginterpretasikannya dalam bentuk ucapan. Maka, apapun aktivitas dan pengalaman-pengalaman yang dialami manusia secara ilmiah diterjemahkan oleh suatu zat yang disebut suatu reseptor yang merupakan molekul protein yang bekerja sebagai transducer biologis dengan fungsi mengubah energi dari lingkungan atau pengalaman manusia baik itu eksternal maupun internal menjadi impuls listrik, atau bisa juga disebut sebagai molekul yang bertugas menerima sinyal kimia dari luar sel atau dalam sel yang kemudian berikatan untuk menghasilkan perubahan aktivitas listrik sel. Kemudian, impuls-impuls listrik ini merupakan suatu pesan yang berisikan data-data dari pengalaman atau aktivitas manusia itu sendiri yang kemudian diantarkan dan dibawa oleh suatu neurotransmitter menuju otak untuk disimpan sesuai tempatnya masing-masing. Seperti ketika manusia merasakan lapar, haus, cedera, atau sakit, patah hati, bersemangat hingga perasaan senang dan apapun itu, maka yang terjadi dalam setiap pengalaman ini akan diterjemahkan oleh reseptor itu, kemudian diantarkan oleh neurotransmitter menuju lokernya masing-masing dalam otak. Jadi otak ini semacam suatu gudang yang di dalamnya terdapat lokor-lokor kecil yang bisa menampung data-data tadi. Maka dari mekanisme ini atau proses ini maka bisa dipahami bahwa kemampuan manusia dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan tidak terlepas atau hanya terbatas pada pengalaman atau aktivitas-aktivitas tubuh dan panca indera yang tersimpan di otak kita. Dan interpretasinya pun tidak akan pernah jauh melampaui apa yang tersimpan di dalam otak kita.
Pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang sangat banyak, beragam, dan tidak berhenti akan menambah perbendaharaan data-data di otak kita yang dipastikan berbanding lurus dengan kemampuan manusia dalam mengungkap gagasan atau ide. Jadi, ada suatu ungkapan yang mengatakan, sedikit ilmu pengetahuan akan mengarahkan manusia menjadi ateis, dan sebaliknya banyaknya ilmu pengetahuan bisa meyakinkan kita atau mendekatkan kita pada keyakinan tentang ketuhanan. Saya mengambil ungkapan ini karena dari dulu hingga sekarang perdebatan tentang tentang orang-orang yang meyakini suatu ajaran tentang ketuhanan dengan orang-orang yang menolak pernyataan ini tidak pernah berhenti hingga saat ini. Namun ada bukti bahwa kurangnya pengetahuan membuat seseorang akan menolak atau membantah suatu ajaran agama bisa dilihat dari perkataan-perkataan orang-orang dari agnostik ataupun ateis. Orang-orang yang menganggap dirinya agnostik atau ateis ini ketika berbicara tentang alasan penolakannya, maka perhatikanlah bagaimana mereka sebenarnya hanya mengulang-ulang kata demi kata, kalimat demi kalimat, di mana kalimat awal, pertengahan, dan akhir memiliki makna yang sama atau tidak jauh berbeda. Dan itu hanya masalah pemilihan kosakata yang mereka miliki atau tersimpan di otak mereka. Jadi, begitulah cara orang-orang yang menganggap diri mereka agnostik dan ateis selalu berlagak sok cerdas atau sok tahu, tapi secara tidak sadar mempertontonkan minimnya referensi dan pengalaman mereka. Tapi ada yang lebih ironis lagi, bahwa ada orang-orang yang mengaguminya. Dan yang lebih parahnya, karena sudah minim ilmu pengetahuan, panutannya pun juga minim pengetahuan. Jadi orang-orang ini bisa dikatakan bodoh yang radikal atau bodoh kuadrat. Nah, sebagai kesimpulan, untuk orang-orang yang minim ilmu tapi bacot gede adalah mereka-mereka yang memaksakan atau terlalu memaksakan keterbatasan data dari otak mereka untuk selalu berusaha memberikan interpretasi terhadap semua kejadian-kejadian yang dialami makhluk hidup dan alam semesta ini. Ibarat mau menggunakan sumpit untuk menguras air laut. Ujungnya adalah kegilaan dan hilangnya kewarasan. Jadi, jangan pernah sombong dengan apa yang Anda ketahui saat ini, karena itu sebenarnya merupakan tanda keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, karena untuk memperoleh pengetahuan itu tidak bisa terjadi secara spontan atau dengan hayalan. Perlu suatu aktivitas, kejadian atau pengalaman langsung dari tubuh dan panca indera kita. Dan hal menarik juga ketika kita mencoba memperhatikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang selalu mendorong manusia untuk berpikir atau menggunakan akal-akal mereka. Itu bisa dimaknai bahwa kita sebagai manusia itu selalu didorong atau diharuskan untuk memperbanyak belajar dan selalu memanfaatkan kemampuan reseptor kita agar perbendaharaan gagasan dan ide menjadi berlimpah di otak kita, serta kita harus mengurangi berkhayal. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan
Ya bisa ditulis di komentar, semoga saya bisa menjawabnya. Insya Allah saya akan berusaha untuk mencarikan referensinya. Dan saya mohon teman-teman jangan pernah keluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti cacian makian. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.